Halo Turuner, selamat datang di channel Bos Anom. Kali ini Bos Anom akan membahas berita terkini. Apakah Bjorka dimunculkan sebagai pengalihan isu kasus Ferdy Sambo? Langsung saja ke pembahasannya. Dikutip dari laman rmol.com.id, kontroversi hacker atau peretas Bjorka dianggap sebagai pengalihan isu kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Mengingat setelah Bjorka muncul, kasus Sambo tiba-tiba lenyap. Menurut pendapat Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, bisa jadi apa yang dilakukan Bjorka adalah pengalihan isu terkait Sambo. Karena setelah berhari-hari media disuguhkan kasus Sambo, tiba-tiba lenyap begitu saja seiring kemunculan Bjorka. Bisa jadi memang ada skenario untuk menenggelamkan kasus Sambo, sehingga Bjorka ini sangat mencuat dan tiba-tiba menjadi perhatian publik, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini menilai publik terkecoh dengan adanya Bjorka, sehingga membuat kasus Sambo yang sempat viral dan menyedot perhatian publik akhirnya meredup. Dengan adanya kasus Bjorka maka sangat menguntungkan Sambo. Publik dengan mudah melupakan kasus Sambo sehingga lepas dari perhatian publik, sebutnya. Tentu bisa jadi Sambo bersyukur dengan adanya kasus Bjorka ini sehingga fokus publik tidak ada lagi pada kasus yang menjeratnya. Publik beralih perhatian kepada Bjorka, ungkap Saiful. Dan terjadi lagi dari komenan netizen bahwa kasus ini jadi sorotan publik. Benarkah hacker Bjorka untuk pengalihan isu kasus Ferdy Sambo? Baru-baru ini hacker Bjorka menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran sosok hacker Bjorka disebut tengah membongkar data rahasia milik pemerintah. Namun, kemunculan hacker Bjorka dinilai janggal. Banyak netizen yang menduga bahwa hal tersebut merupakan pengalihan isu kasus sedang berkembang, yakni Ferdy Sambo dan kenaikan BBM. Meski saat ini Twitter dengan akun Bjorkanisme telah disuspend oleh pihak Twitter, namun Bjorka telah mengunggah beberapa data yang diduga adalah data penduduk Indonesia yang terdaftar di KPU. Data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sederet data tokoh lainnya. Melansir dari suara.com, kini masa media sosial dipenuhi dengan segudang klaim dari warganet terkait dengan siapa Bjorka sebenarnya. Warganet kekinian berbondong-bondong menerka-nerka identitas sampai motif sosok peretas tersebut. Jangan terlalu banyak tepuk tangan pada Bjorka. Bisa jadi itu serangan balik geng Sambo untuk saling sandera, tweet seorang warganet via Twitter. Warga lain juga turut mengamini tudingan tersebut, lantaran ia menilai kasus Sambo menghilang dari diskusi publik usai mencuatnya Bjorka. Kasus Ferdy Sambo lama-lama hilang dengan naiknya Bjorka, terus akun @guys. Selain pengalihan isu Ferdy Sambo, Denny Siregar juga turut mendebak bahwa Bjorka adalah warga Indonesia. Kecurigaan Denny muncul lantaran Bjorka tahu kehadirannya meski dirinya digadang-gadang sebagai peretas internasional. Seorang pengguna akun TikTok @oyon berusaha mengungkap identitas hacker Bjorka. Siapa sih Bjorka hacker ini? Kalau kita lihat di profil dia di forum Bridge, dia joinnya baru tanggal 9 Agustus 2022, ucap warganet tersebut pada intro video. Sosok warganet tersebut sontak menilai ada kenjagalan dari sosok Bjorka tersebut. Sebab data yang dibobol oleh Bjorka merupakan data dari pemerintahan. Kalau kita lihat tweetnya, ini yang diserang agak aneh. Karena data yang disebarkan data dari Indonesia, lanjutnya.
Berkat kejanggalan demi kejanggalan yang muncul di pusaran sang peretas tersebut, warganet itu menilai bahwa Bjorka merupakan orang dalam dari sebuah lembaga dan bukan seorang peretas. Kalau dilihat, sebagian besar data yang dibobol adalah data dari Indonesia. Saya curiga sebenarnya Bjorka bukan hacker, tapi dia orang dalam, gitu. Lanjutnya. Begitulah kira-kira pengalihan isu terhadap Ferdy Sambo. Singkat kata, kita sebagai rakyat, yuk jangan sampai terkecoh oleh keadaan baru. Mari kita sama-sama selidiki kasus satu persatu. Kasus Sambo, hacker, dan BLT BBM ini kayak seperti digunakan untuk pengalihan isu Sambo. Bagaimana pendapat kalian? Ketik di kolom komentar. Oke sob, sebelumnya terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan aktifkan loncengnya agar terhubung selalu ketika ada berita terbaru. Terima kasih.